Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang Sobat Medi. Selamat malam semuanya di webinar Kupas Tuntas Hipospadia pada Anak. Wah, jadi sebelumnya saya ucapkan selamat datang sekali lagi kepada seluruh dokter-dokter teman sejawat mungkin yang mana malam hari ini semuanya adalah bedah anak entusias nih ya. Selamat datang dokter-dokter semua di webinar Hipospadia pada Anak yang mana ini merupakan webinar kolaborasi antara MedSense dengan Perbani, yang mana kalau teman-teman juga sudah mengikuti, ini rangkaian webinar ini ya, rangkaian mini workshop-nya ini sudah dilakukan berkali-kali nih sebelumnya. Mungkin kalau teman-teman yang sebelumnya mengikuti judul-judul yang lain, nah malam hari ini kita mencoba melengkapi lagi dengan judul Hipospadia pada Anak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Medis sekalian karena telah memilih MedSense sebagai platform untuk terus mengasah ilmunya di bidang kedokteran. Dan malam hari ini secara lebih spesifik di bidang bedah anak ya, urologi anak, yang mana topik yang lebih spesifik lagi adalah hipospadia. Perkenalkan, saya Safira Iruna selaku MC untuk diskusi dan belajar kita pada malam hari ini. Marilah nanti kita akan menyapa ya bersama-sama guru kita di malam hari ini yang sudah menyempatkan waktu beliau di tengah-tengah kesibukannya, dan ini juga hari yang seharusnya mungkin dipakai oleh beliau untuk beristirahat tapi digunakan nih Sobat Medi, diberikan ke kita semua untuk membagi ilmu luar biasa. Nanti pembicara kita malam hari ini adalah Dr. Ronald Soroku, spesialis bedah anak, subspesialis urologi anak, konsultan. Udah nggak sabar ya, nanti kita mau tanya-tanya dan juga mendengarkan presentasi dari Dr. Ronald tentunya. Saya mau ngajakin nih buat Sobat Medi, tentunya sudah familiar nih ya dengan Perbani. Perbani sendiri merupakan satu-satunya ya Sobat Medi organisasi keprofesian dokter spesialis bedah anak di Indonesia dan tentunya berada di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia. Teman-teman yang mungkin sudah punya antusiasme tersendiri nih ingin mendalami ilmu bedah anak, silahkan untuk langsung aja di-follow Instagramnya di @perbani_indo. Yang mana di sana dokter-dokter semua bisa mendapatkan berbagai macam informasi nih terkait mungkin akan ada webinar ataupun kelas lainnya atau mungkin akan diadakan workshop simposium yang berhubungan tentunya dengan ilmu bedah anak. Jangan sampai ketinggalan, langsung aja di-follow dulu kalau misalnya belum, dan disebarin nih ke teman-teman dokternya yang lain. Di sana nanti informasi, baik itu infografis atau mungkin juga ada guideline terbaru yang nanti akan dibahas. Wah, we never know ya Sobat Medi, jadi jangan sampai ketinggalan, silakan langsung saja di-follow di @perbani_indo. Saya juga mau ngingetin buat Sobat Medi semua bahwa malam hari ini kita nanti diberikan kesempatan untuk membahas terkait hipospadia nih. Tapi mungkin kalau misalnya Sobat Medi nanti pengen mengulik lagi ilmunya, ditonton lagi videonya, tentunya bisa. Kenapa? Karena kita sudah ada website dan juga aplikasi MedSense. Dan saya mau mengajak Sobat Medi sekalian untuk bisa subscribe ya, untuk bisa submit di aplikasi MedSense ataupun di websitenya, bisa langsung aja di-visit, ini sudah ada tertera. Kalau yang mau download aplikasinya, bisa juga di Apple Store ataupun juga di Google Play. Dan juga kalau untuk di website, itu langsung aja di device masing-masing, di browsernya, type in www.medsense.id. Selain adanya kelas-kelas yang sudah kita lewati, mungkin yang sebelumnya juga Sobat Medi miss nih, ada judul-judul yang ingin diikuti, terus pengen ditonton lagi, bisa langsung nanti ditonton videonya, di-rewatch hanya dengan subscription. Tapi selain itu, kita bisa juga mendengarkan cerita yang inspiratif tentunya melalui podcast. Di mana podcast ini nantinya mengajak bicara yang ngobrol-ngobrol santai dengan dokter-dokter yang sebelumnya sudah pernah mengisi sesi di MedSense. Yang mana teman-teman di situ bisa dapat baik itu mungkin step by step untuk mencapai cita-cita menjadi seorang spesialis atau yang berkait dengan hal-hal lain nih terkait personal matters atau mungkin pengen tahu apa aja sih struggle-nya, gimana dokter-dokter ini sampai di titik mereka sekarang. Nah, itu silahkan Sobat Medi, menarik sekali kan? Jadi jangan sampai ketinggalan, silahkan langsung subscribe aja. Dan juga saya mau mengingatkan untuk Sobat Medi yang belum tahu, sesuai dengan namanya, Medical Essential atau MedSense, jadi ingin juga nih melengkapi kebutuhan dokter-dokter sekalian, bukan hanya dari ilmu, tapi juga dari peralatan. Yang mana MedSense lagi ada promo special bundle untuk Terumo Medisave Fit, di mana nih teman-teman bisa mendapatkan glucose test tip-nya
Kalau beli 3 kotak, harganya dari Rp477.000 Indonesia rupiah menjadi Rp465.000 saja. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja teman-teman go to Instagramnya Medstore atau bisa juga langsung menghubungi nomor yang sudah tertera di layar. Mungkin langsung udah mau order nih habis ini. Saya juga mau mengingatkan karena malam hari ini kita akan membahas terkait hipospadia nih, di mana kalau teman-teman tahu ya, coba kita ingat-ingat lagi. Hipospadia ini kan merupakan adanya defek ya Sobat Medi, malformasi kongenital terkait genitalia eksterna pasien laki-laki nih. Terus mungkin udah agak-agak lupa nih, ini kok bisa ya patofisiologinya nih seperti apa? Kok sampai bisa terjadi seperti ini? Apakah hanya pasien datang nanti dengan gejala keluhan buang air kecilnya arahnya tidak sesuai kemana-mana, atau mungkin dia datang dengan keluhan lain gitu, seperti mungkin testisnya tidak turun, ataukah malah mengeluh, "Ini kok kayaknya penis anak saya agak bengkok ya, Dok, ya, bentuknya kok nggak sesuai nih." Nah, nanti semua pertanyaan yang ada selama presentasi berlangsung pun, silakan bisa Sobat Medi tanyakan dan kirimkan semuanya ke Slido, di mana bisa langsung di-scan barcode-nya atau di device masing-masing type in slido.com dan inputkan kode 8888887. Nantinya akan ada kolom Ask the Speaker, silahkan ketikkan pertanyaan di sana dan jangan lupa sertakan format nama underscore asal institusi ataupun rumah sakit. Saya juga mau mengajak Sobat Medi nanti untuk pertanyaan boleh dikirimkan sebanyak mungkin apapun yang nanti ada di kepala kepikiran nih kok menarik ya, ada yang mau mengkritisi juga atau mungkin mau sharing kasus pasiennya juga boleh, silahkan. Karena nanti apa, kalau misalnya sudah mengirimkan dan aktif, mengirimkan pertanyaan dan juga aktif ikut diskusi, bisa terpilih sebagai peserta terbaik, yang mana kita akan membagikan untuk satu peserta terbaik itu satu tiket MedSense mini workshop berbayar dan juga dua lagi untuk pemenang story terbaik. Jadi tentunya seperti yang Sobat Medi sudah tahu di MedSense kita akan terus bagi-bagi giveaway. Yang ini pada malam hari ini adalah MedSense mini workshop berbayar berikutnya. Untuk dua pemenang story terbaik, syarat dan ketentuan juga sudah ada di kolom chat dikirimkan oleh admin dan tentunya satu peserta terbaik di akhir nanti. Jadi silahkan aktif dan semangat nanti mengirimkan pertanyaannya dan mengikuti diskusi dengan Dr. Ronald tentunya. Baiklah, saya rasa tidak perlu ya saya berlama-lama lagi berbicara, sudah tidak sabar semuanya ingin belajar hipospadia. Izinkanlah saya membacakan kurikulum vitae dari pembicara kita pada malam hari ini, Dr. Ronald Sorongku, spesialis bedah anak, subspesialis urologi anak, konsultan. Dr. Ronald dulunya mendapatkan gelarnya sebagai seorang medical doctor dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya di tahun 2003. Lalu beliau akhirnya menamatkan studinya sebagai seorang pediatric surgeon dari Universitas Pajajaran di tahun 2014. Kemudian tentunya Dr. Ronald mendalami lagi nih ya bagian upper and lower GI endoscopy course dari Indonesian College of Pediatric Surgeon di tahun 2016 dan di 2017-nya menambahkan lagi laparoscopy course melalui Indonesian College of Pediatric Surgeon. Kemudian di tahun 2022 lalu, beliau akhirnya menyelesaikan Pediatric Urogenital Consultant dari Indonesian College of Pediatric Surgeon Collegium dan sebelumnya di tahun 2018 pun sudah melengkapi lagi di workshop Urodynamics in Children International Children's Continence Society di New Delhi, India. Dan pada saat ini Dr. Ronald bekerja sebagai lecturer di Medical Faculty Universitas Tadulako sudah dari 2015 lalu dan juga sebagai lecturer di Surgery Department Pediatric Surgery Division, Medical Faculty Universitas Samratulangi, dan juga Universitas Hasanuddin. Wah, luar biasa nih Dr. Ronald. Luar biasa luhur dan juga memberikan ilmu yang sangat berkah untuk kita semua ya. Di mana-mana kesediaannya berbagi ilmu dan mengajar terus. Kalau begitu kita persilahkan Dr. Ronald Sorongku, spesialis bedah anak, subspesialis urologi anak konsultan. Selamat Baik, malam, Dr. Ronald. selamat malam Dr. Safira. Ya, baik, terima kasih. Eh, Malam hari ini mungkin tidak banyak yang bisa saya bagikan ya. Ya, sesuai kemampuan saya saja lah. Siap, dokter. Jadi mungkin sudah bisa kita mulai atau Boleh? Silakan, dok. Jika sudah mau di-share screen. hmm, sudah saya share sudah kayaknya. Mungkin belum tampil, dok. Atau mau dibantu oleh admin, dokter? Ya, boleh. Ya, baik. Kalau begitu, admin mungkin boleh dibantu sambil kita
Share Coba saya screen. ulang. Sudah? Ya, sudah dok. Ya, punya dokter sudah muncul. Ya, Ya, sudah terlihat dok. ya malam hari ini terima kasih ya sudah diberi kepercayaan dari Medsense untuk membagikan sebagian ilmu yang saya tahu yaitu tentang hipospadia. Eh, Mungkin banyak di antara kita yang berpikir hipospadia itu ya, ya kencing di bawah bagian depan, di bagian paling proksimal, tapi di bagian bawah dan paling sering mungkin itu yang paling kita tahu ya. Tapi dalam perjalanannya mungkin kita lebih berkembang dan semakin lama semakin luas ilmu ini. Jadi kita mungkin perlu melihat beberapa gambar yang akan saya tampilkan. Baik, nah ini yang kita tahu itu normal penis seperti ini ya, ada preputium, ada glansnya, dan frenulumnya normalnya seperti ini. Nah, mungkin kita lihat sedikit gambar-gambar macam-macam hipospadia. Seperti ini kan, ada yang di proksimal, yang sebelah ini seperti ini kan gambar distal ya. Kalau kita lihat bentuknya, lubangnya itu ada yang granular, ada yang subkoronal, dan berbagai bentuk yang lain ya. Nah, semakin ke depan kita akan melihat kok dia semakin proksimal, semakin ada yang aneh bentuk penis ini. Nah, mungkin dalam perjalanannya banyak kita yang tidak bahkan akan misdiagnostik apakah ini memang hanya hipospadia atau ada yang lain. Nah, contoh yang satu ini epispadia ya, mungkin kalau hipospadia di depan, ini Dokter yang di Ronald, mohon maaf dok, izin right. saya salah. Suara dokter masih belum begitu keras dok. Boleh diperjelas mungkin dok? Halo? Atau ya, nah sudah lebih jelas dokter. Oke. Silakan dok. Baik, jadi seperti kita lihat gambar-gambar ini bahwa varian hipospadia itu sebenarnya banyak. Bahkan kita itu dulu bahkan saya sekolah itu kurang banyak kasusnya dan bisa kita lihat, dan akhirnya dalam perjalanan memang sebenarnya kita banyak miss untuk melihat kasus-kasus hipospadia ini. Nah, dalam perjalanan kelainan-kelainan yang ada di penis ini bukan hanya hipospadia semata-mata yang ada, bahkan ada kelainan dari prepusiumnya, batangnya, bahkan skrotumnya, posisi-posisi skrotum. Nah, itu memang secara kasat yang kita bisa lihat memang sepertinya hanya itu, tetapi kok kayaknya ada kelainan-kelainan lain ya. Nah, contoh seperti ini, mungkin ada yang bilang dorsal hood. Nah, ini ada yang sepertinya hoodnya juga muncul eh, preposiumnya lebih dominan dan ternyata belum tentu juga dia hipospadia. Tapi kelainan-kelainan ini sebelumnya didasari oleh pengaruh yang munculnya bersamaan oleh akibat kelainan yang menjadi propulsor. Nah, semakin dalam kita akan melihat bahwa bisa disertai dengan penis yang kecil, bahkan agenesis malah ya. Nah, ini dia tidak memiliki penis. Nah, secara embriologi kita akhirnya kembali, kenapa apa yang menyebabkan hal ini ya? Nah, beberapa varian yang kita temukan itu seperti transposisi penoskrotal. Apa itu? Yaitu skrotum di atas, penisnya di bawah. Nah, yang kayak begini munculnya itu nanti berbarengan dengan hipospadia. Ya, ada yang incomplete, ada yang minor, ada yang unsimetrik. Nah, bahkan yang ini kalau kita lihat seperti hipospadia ya, tapi ini sebenarnya kalau kita lihat keterangannya adalah 46XY dengan suatu kelainan feminisasi dari kelainan kromosom. Nah, contoh ini kan bentuknya seperti laki-laki, tapi ternyata ini 46XX perempuan. Nah, kenapa kita melihat gambar-gambar ini? Contoh lagi ini.
dia ada bentuknya seperti penis, ada MUE seperti hipospadia, tapi ternyata ini adalah perempuan. Congenital adrenal hyperplasia, ya. Nah, gambar-gambar ini sengaja saya tampilkan bahwa seperti ini perempuan. Ini adalah perempuan, ya. Nah, semua yang terjadi itu ada merupakan bagian dari diagnostik untuk membedakan yang mana hipospadia, yang mana bukan. Nanti kita lihat secara embriologi. Nah, hipospadia itu adalah kelainan perkembangan yang dimiliki adanya defek pada dinding uretra, sehingga uretra itu terbuka di bagian ventral dan proksimal. Jadi kalau di bahasa Yunani itu memang diambil dari bahasa Yunani, hipospadia yang berarti mengalir di bawah volume penis, ini pengertian secara umum. Dan hipospadia tidak hanya ada pada laki-laki, tetapi ada juga pada perempuan, ya. Baik, klasifikasi memang secara umum seperti ini, ada yang membagi distal, ada yang di tengah, ada yang di proksimal. Nah, kadang kita memberi istilah-istilah sesuai yang ada di gambar, yaitu granular, subkoronal, koronal, dan sampai di perineal. Nah, di sini ditambah keterangan letak meatus uretranya ini setelah adanya rilis dari korde, baru kita bisa menilai ini dia di distal atau proksimal. Baik, klasifikasi yang seperti sudah kita jelaskan tadi. Nah, untuk yang terbaru mungkin kita skor-skor dari hipospadia. Kita itu terakhir menggunakan GMS score ini untuk menilai derajat dari beratnya hipospadia itu sendiri. Ini ada hubungannya dengan teknik-teknik operasi yang akan kita gunakan. Nah, cara menilainya, mengisi skornya seperti ini, glance, meatal, dan SAT. Jadi kita melihat skor 1, 2, sampai 4, dan kita isi dan dihitung. Baik, untuk hipospadia pada perempuan, sama juga ada. Jadi ini kalau kita lihat normalnya, uretra itu kalau kita buka, memang kelihatan di vulva itu langsung kelihatan. Tapi kalau female, kita harus seperti ini ya, kita harus melakukan menggunakan genitoskop bahkan, tapi bisa juga pada gambar ini menggunakan ditraksi keluar supaya bisa kelihatan. Nah, ini kalau hipospadia dia kencing ke dalam vagina, jadi mudah untuk terjadi kontaminasi, bahkan untuk gangkalan dari sistem reproduksi. Ini kasus ini pasien dengan infertil ya, dewasa. Nah, insiden memang rata-rata 1 sampai ya dalam 1:100, bahkan ada 1:60 ya. Jadi cukup sering sebenarnya, bahkan beberapa orang tidak menyadari kalau dia itu hipospadia karena fungsinya masih normal. Nah, dikatakan bahwa yang paling banyak adalah yang di daerah kecil, ya daerah distal itu 72,22%, dan bahkan tidak disadari oleh beberapa pasien. Nah, memang biasanya ini muncul kelihatan pada saat lahir ya, bayi baru lahir, akan berjalannya waktu karena orang tua tidak menyadari, dan yang bisa kita lihat adalah kelainan terbukanya meatus uretra di ventral, adanya korde, dan adanya hood. Nah, apa nilai yang kita harus nilai pada hipospadia? Terutama itu korde. Kenapa? Ini jaringan yang padat, yang menyebabkan tarikan, bahkan membuat penis itu menjadi bengkok. Nah, ini perlu kita nilai seberapa dalam, dan ini suatu kelainan yang kadang bisa ada hipospadianya, bisa juga tidak. Jadi ada korde kongenital tapi tidak ada hipospadia, bisa. Nah, ini perlu kita nilai dengan betul supaya kita bisa membuat operasi penis itu bisa menjadi lurus. Jadi kalau kita salah menilai, maka operasi itu tidak akan efektif membuat penis itu menjadi lurus. Nah, ini salah satu kelainan yang biasanya ada, yaitu dorsal hook istilahnya.
Jadi kulit berlebih di bagian belakang dan bagian dia terbuka ventral. Nah, kalau dibilang korde itu pada saat dipegang dia akan lihat, kalau lihat sudut penisnya ini sekitar 90 derajat dia bengkok. Itu ada tahapnya dari korde itu sendiri ya. Nah, sedangkan ini ada gambar di demonstrasi tentang skinhood. Nah, banyak untuk kenapa sih bisa terjadi hipospadia? Ada banyak berbagai faktor ya, seperti sebelum. Jadi ada gangguan stimulasi hormonal, gangguan genetik dan lingkungan. Nah, ini yang paling sering dan yang paling banyak dibahas adalah produksi dari hormon testis yang tidak kuat, yaitu testis. Di situ kita memproduksi testis memproduksi hormon ya, hormon testosteron dan ada AMH. Terus adanya kegagalan testosteron diubah menjadi dehidrotestosteron oleh enzim 5 alfa reduktase. Ini apa ini? Karena sel-sel di reseptor di daerah genital itu yang sensitif dehidrotestosteron itu yang membuat penis menjadi besar, bahkan uretra untuk berkembang, beregenerasi supaya lebih baik. Kalau terhambat dan hormon itu tidak terbentuk, maka perkembangan penis juga terganggu. Nah, kemudian reseptor, walaupun ada hormonnya, tetapi reseptornya tidak ada, dia juga tidak menangkap, maka tidak terjadi pertumbuhan dari sel-sel organ genital ini, dan termasuk pertumbuhan dari uretra itu sendiri. Nah, yang kemudian itu adalah kondisi interseks, yaitu maksudnya adalah gangguan yang didasari defisiensi sistem-sistem yang berhubungan dengan stimulasi androgen, dan ini biasanya levelnya agak lebih di atas. Mungkin kita akan bahas. Nah, gangguan genetik itu kebanyakan biasanya karena growth factor 10, mutasi gen, hoax, dan A dan D, dan mutasi pada hoax 13. Nah, ini secara umum mungkin bisa dibaca. Nah, kelainan yang berhubungan kayak gambar-gambar tadi, bahwa kelainan yang berhubungan itu ada sensus testis, ada hernia, adanya urtikurus prostaticus, dan sindroma kelainan kongenital. Nah, kelainan-kelainan ini bisa terjadi karena yaitu dia dimulai dari yang paling atas, yaitu sistem dari kromosom. Nah, apa itu pertumbuhan? Nah, hanya diferensiasi dari asal mulanya itu semuanya itu dipengaruhi oleh SRY. Jadi ini kromosom Y. Kalau kita bicara tentang XY di kromosom Y itu ada nama SRY. Nah, gen ini yang melakukan rangsangan, yaitu testis determining factor. Nah, dalam perkembangannya, memang pertumbuhan dari sel-sel gonad itu sendiri sehingga membuat diferensiasi di antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini memang sangat mempengaruhi di mana dia akan menjadi laki-laki, hormonnya terganggu, dan begitu juga sebaliknya di mana dia akan menjadi perempuan. Nah, contoh dari kromosom EY ini, kromosom ini sebagai dengan gen SRY, maka sertoli itu nanti dia akan merangsang produksi sel-sel Leydig itu untuk melakukan produksi testosteron, di mana kalau kita lihat di sini dari gambar bahwa SRY itu akan merangsang pertumbuhan genital eksterna, dan dia akan merangsang pertumbuhan genital interna juga. Nah, kalau kita lihat di sini, SRY kalau dia ada, kromosom Y dia ada, maka akan merangsang sel Leydig memproduksi testosteron, akan merangsang hormon DAG untuk membentuk epididymis, vas deferens, dan spesies seminalis. Nah, testosteron dirubah menjadi dehidrotestosteron untuk membentuk eksternal genital. Nah, di sini yang kita bicara tentang hipospadia. Nah, sedangkan sertoli itu sel akan memproduksi AMH. Di sini ini daerah di mana adanya
kapan mau jadi perempuan atau laki-laki. Sebelumnya gonad itu masih undiferensi. Nah, di sini pengaruh SRY. Nah, dalam perjalanan embriologinya memang kalau kita lihat sebenarnya alat kelamin itu laki-laki dan perempuan pada minggu ke-5 sampai ke-7 itu masih sama, nggak bisa dibedain. Nah, dalam perjalanan dalam minggu ke-9 sampai 12, perlahan-lahan oleh pengaruh SRY dan pengaruh produksi dari testosteron dan AMH, dia akan merangsang pertumbuhan eksternal genital. Nah, secara normal memang tampaknya SRY dia akan menjadi perempuan. Secara alami dia akan mengarah ke pertumbuhan perempuan. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, adanya gangguan dalam proses pertumbuhan ini, di sini dia akan, walaupun dia laki-laki, XRY, tapi kalau ada gangguan hormonal, maka akan terjadi gangguan penutupan dari urethra growth. Di sini akan terbentuk yang namanya hipospadia. Nah, kalau kita lihat pengaruh-pengaruh hormon ini dengan gangguan dan reseptornya, maka kalau kita ke arah kiri, itu kita membuat oleh Prader ini memang seperti kita melihat yang mana maskulinisasi, yang mana feminisasi. Jadi dengan semakin tingginya maskulinisasi, maka dia ke arah laki-laki, dan yang feminisasi akan ke arah perempuan. Nah, kalau kita lihat dari gambar-gambar ini, termasuk organ, jadi kelainan di uretra, termasuk kelainan hipospadia, kadang kita juga harus waspada adanya kelainan di organ internal, bahkan pertumbuhan genital internalnya. Nah, apa itu? Jadi tidak lepas kita selalu akan berbicara tentang disorder of sex development. Jadi pertumbuhan dari seks sekunder atau primer itu memang pada kelamin laki-laki dan perempuan selalu ada hubungannya dengan gangguan yang bersifat di paling atas dari kromosom sampai reseptor-reseptor dari hormonalnya. Nah, kapan kita curiga ada kelainan ini? Apabila pada laki-laki adanya hipospadia yang berat dengan bifid scrotum, adanya undescended testis dengan hipospadia, adanya non palpable testis pada laki-laki, dengan pada perempuan adanya klitoromegali dari klitoris, single opening, bahkan sulit untuk dinilai lubang dari vagina itu sendiri. Nah, manajemennya sih seperti ini ya. Kalau kita bicara ini sudah di level bahwa kita sudah memutuskan bahwa ini sudah termasuk kelainan disorder sexual. Nah, ini levelnya agak di atas kita untuk screening. Tetapi paling tidak kita harus sudah waspada bahwa hipospadia tidak selalu hanya serta-merta ada kelainan di uretranya. Dan kita harus lakukan pemeriksaan lebih dalam, sitoskopi misalnya, untuk lihat kelainan-kelainan yang lain selain adanya hipospadia. Pada gambar ini utriculus yang dalam untuk kista. Nah, ini biasanya pasien hipospadia dengan akan terjadi sering infeksi, walaupun kita sudah operasi sering terjadi ISK. Nah, ini salah satu contoh pada perempuan, di mana kalau kita lihat pada gambar, dia seperti hipospadia untuk gambar di kanan. Laki-laki dengan hipospadia, padahal dia adalah perempuan. Ya, jadi dengan masih adanya sinus urogenital. Nah, ini sepertinya laki-laki, tetapi ternyata ini adalah perempuan. Kalau kita gambar organ, lihat gambarnya dalam pertumbuhannya, jadi operasi dan dilakukan perbaikan koreksi. Nah, evolusi pembedahan memang dari dulu sampai sekarang itu berubah terus karena teknik ini makin lama semakin banyak tergantung operatornya. Nah, maksudnya dulu itu bahwa operasi agak lebih ekstensif, diusahakan satu tahap, tapi ternyata kurang baik ya. Bahkan yang ringan dulu nggak dioperasi. Nah, sekarang ini memang ada banyak beberapa center konstruksi, tapi yang paling baik di mana operasi itu sebisa mungkin satu tahap, tetapi kalau dua tahap sebisa mungkin tidak merusak jaringan lebih banyak. Waktu operasi itu kalau diusahakan kurang dari 12 bulan, dan ini banyak faktor ya, untuk termasuk faktor psikososial, pemilih emosional, dan masa sekolah ya, supaya tidak anak-anak itu menjadi minder ya di sekolah. Nah, tujuan operasi seperti kita tahu bahwa kita ortoplasti itu meluruskan uretroplastinya kita, ureternya kita
buat di ujung, metoplasti dilengkapi bentuknya bagus dan ditutup dengan granuloplasti dengan hasil kosmetik yang lebih baik. Jadi tujuan operasi dari hipospadia itu sendiri adalah pasien itu harus bisa buang air kecil sambil berdiri. Karena hipospadia yang berat dia akan duduk seperti perempuan kencingnya. Nah, kita harus bisa membuat aliran urinnya di ujung dan kencang ya, dan bentuk penis yang lurus pada waktu ereksi dan kosmetik yang baik. Nah, untuk operasi memang untuk sebagai pengetahuan dari guru-guru saya bahwa pembesaran itu menggunakan loop itu penting ya, 3 kali yang terbaik. Kan beberapa guru saya yang sudah belajar di luar, benang itu sebaiknya yang kecil dan memang tidak tidak tembus, dan instrumen tentu alat-alat yang tajam yang baik yang tidak menyebabkan trauma jaringan, dan penggunaan diversi urin seperti penggunaan stent bisa. Kalau kemarin saya yang dari Eropa itu bicaranya masih juga terbelah dua ya, ada yang menggunakan sitostomi dan ada yang tidak. Ya mungkin tergantung kepercayaan diri dan pengalaman. Anestesi biasanya dengan anestesi umum dan selama intraop ya ini tergantung anestesinya ya, menggunakan bupivain dan lain-lain, dan dalam perjalanan boleh menggunakan obat oral kalau sudah pulang. Nah, untuk operasi biasanya memang kita selalu asesmen awal itu kita melihat lokasi meatusnya, adanya korde atau tidak, dan ukuran penis selalu kita nilai ya, dan keadaan ventral dan kulit dari depan. Nah, tentu tahapan berikutnya kita harus melakukan degloving dulu buat melihat penisnya lurus apa tidak. Terus kita ureterapletnya kita lihat bisa dipreservasi atau tidak. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dia tanpa curvatura atau dia kita lihat bisa langsung diortoplasti, atau kita lihat dia moderat bisa kita ortoplasti, dan ini tahapan-tahapannya algoritma. Kalau berat memang selalu kita hanya melakukan operasi, sebaiknya dilakukan 2 tahap. Kadang kita bisa juga memaksakan untuk one stage, tetapi itu sangat merusak jaringan dan tergantung seberapa banyak jaringan yang bisa disiapkan untuk operasi itu sendiri. Tentu kita selalu menggunakan second layer untuk menutupi layer dari hipospadia. Setelah itu kita lakukan mentoplasti, glanduloplasti, dan skin curl. Maksudnya di sini memang selalu tahapan ini terakhir supaya tahapan ini untuk memperbagus di daerah ujung dari glans itu sendiri. Nah, teknik operasi memang kalau secara basicnya itu setelah dilakukan kordektomi baru bisa kita melakukan penilaian ya. Uretoplasti itu bisa dilakukan atau tidak, dan tergantung lebar glans dan lebar dari ultrafilter. Nah, setelah itu baru kita lakukan mentoplasti. Oleh sebab itu diukur dengan baik supaya tidak terlalu sempit, bahkan kita memaksakan untuk menutup glansnya. Nah, memang ada banyak cara ya. Sekali lagi ini menjadi protokol standar, tapi sebenarnya tergantung operator dan pengalaman dia. Tapi yang menjadi untuk mempermudah itu selalu ini ada petunjuknya bahwa kalau distal tanpa korde kita bisa langsung MiFi, bahkan ya kalau masih bisa tanpa melakukan perusakan jaringan yang lebih bisa langsung. Biasanya merusak jaringan sekali ini adalah adanya korde yang cukup deep. Nah, itu harus dibuang, kalau tidak nanti penisnya tetap bengkok. Nah, dari sini kita punya macam-macam. Kalau misalnya ini proksimal dengan korde yang cukup berat dan ringan, kita bisa lakukan online dan 2 tahap. Mungkin di slide berikutnya akan kita kasih tunjuk apakah teknik-tekniknya ya. Nah, ini yang kecil-kecil kalau kita lihat ya
tanpa korde bisa kita langsungkan teknik distress duplay, langsung di U-shape, ditutup jahit, langsung di second layer. Nah, ini juga teknik kok kurang dari 2 cm kita tarik uretranya, terus kita fiksasi, dibebaskan ke bawah. Nah, kalau dia sempit, sempit, kita uretrotomi dan biasa kita lakukan teknik snodgraft di belah di situ dengan atau Matthew. Nah, kalau dia terlalu proximal ada banyak. Makanya ini teknik ini kita gunakan penggunaannya dengan bisa menggunakan kulit preposium seperti pada gambar. Kita tempelkan. Ini teknik menempel lalu kita kasih second layer. Nah, kalau yang ini kita cukup hanya ditarik ke atas untuk bagian distal. Nah, untuk preposium and flap kita menggunakan preposium bagian dalam. Setelah kita ukur jumlah defeknya, kita kita cubing dia, tubularisasi, dijahit seperti gambar di bagian bawah. Setelah itu kita tempelkan di daerah defek dan kita tombak tembuskan ke daerah glans bagian ujung. Ya memang follow up jangka panjang diperlukan ya untuk menilai. Memang hipospadia menjadi tantangan untuk operasi sampai saat ini. Memang serba banyak faktor untuk menentukan keberhasilan. Yang paling penting adalah di sini jangan sampai jahitan itu terlalu kencang atau bahkan terlalu longgar. Nah, mungkin kelainan penyerta yang lain kayak kalau sampai ada yang lain itu kayak gangguan di bladder dan lain-lain biasa menyebabkan infeksi. Walaupun kita udah jahit bagus, kadang masih terjadi infeksi, ya jahitan bisa tetap terbongkar. Nah, ini gambar ekstra bagaimana hipospadia pada perempuan. Kita menggunakan flap dari labia vulvanya, kuasanya dari dalam vagina kita tarik di flap, terus di double layer lagi. Komplikasi yang paling sering adalah fistula interkutan tentunya ya, dan terbanyak yang menggunakan teknik online, tetapi ya memang biasanya paling sering ini infeksi dan penyebab benang yang biasanya benang yang bagus itu antara 60 dan 70 susah, tidak disediakan ya, dan itu biasanya untuk orang yang lebih mahal, ada uang. Kemudian komplikasi berikutnya yang stenosis ya, karena penyempitan di vertikal akibat jahitan terlalu longgar sehingga neouretranya itu melebar. Yang kemudian adalah korde yang rekuren di mana biasanya graf atau kordenya tidak dibuang sempurna. Kesimpulan hipospadia adalah kelainan bawaan yang cukup sering dan dapat dikoreksi dengan pembedahan, dan kelainan bawaan yang menyertai harus dievaluasi bertahap, jangan sampai ada yang miss, dan umur yang dianjurkan operasi adalah 12 bulan pertama atau sebelum usia sekolah. Mungkin ini salah satu teknik operasi yang menggunakan ini pasti dengan korde yang kurang dari 30 derajat. Kalau kita lihat di U-shape, dijahit di U-shape, kemudian dibikin second layernya. Ini setelah operasi selesai dan perawatan post-opnya. Terima kasih. Baik, Baik, terima dokter. kasih banyak Ya. Dr. Ronald. Ya, luar biasa dok. Saya rasa teman-teman di sini juga sepakat tadi di waktu yang kita pakai sangat efisien. Dr. Ronald bisa memberikan topik yang hipospadia ini kan ibaratnya sangat kompleks, tapi teman-teman tadi bisa mendapatkan pengantaran dibuat seefisien mungkin, meskipun juga begitu tetap komprehensif. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Dr. Ronald. Mungkin kita boleh masuk ke sesi tanya jawab ya dok ya.
Nanti saya juga akan persilahkan ini untuk dokter-dokter yang lain. Mungkin yang tadi belum sempat memperhatikan bahwa di MedSense kita sesi tanya jawabnya melalui Slido ya dok ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dikirimkan melalui website slido.com. Ini oleh admin juga sudah ditampilkan kembali di kolom chat. Dan jika nanti ada yang mau berdiskusi langsung dengan Dr. Ronald, saya akan persilahkan untuk raise hand. Nantinya akan dipersilahkan, ketika sudah dipersilahkan boleh bertanya langsung kepada Dr. Ronald. Baiklah. Pertanyaan pertama nih dari Dr. Denis Harnadi Lukito menanyakan, nah ini sejak umur berapa nih dok, pasien anak itu harus di-screening hipospadia? Apakah ada golden period untuk dilakukan tindakan sebelum terlambat? Mungkin tadi ini juga sudah dijelaskan ya oleh Dr. Ronald, tapi kita minta penjelasan lebih lengkap lagi. Silakan Dr. Ronald. Ya, baik Dokter Denis Harnadi. Jadi hipospadia itu kalau kita dapat pada saat lahir, memang kita tidak langsung operasi pada saat neonatus. Umur yang kita anjurkan itu umur 6 bulan. Nah, beberapa guru saya juga mengatakan kalau bisa di bawah umur 12 bulan sudah dilakukan operasi atau di mana dia mulai belajar berjalan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi boleh di bawah usia sekolah. Nah, kenapa? Ada hubungannya dengan psikologi anak, di mana ya mungkin kita kalau laki-laki itu biasa kalau kencing itu suka sama teman-teman, ayo siapa punya yang paling jauh. Nah, kadang kita kalau di sekolah masih kencingnya jongkok atau masih pospadia itu akan membawa dampak psikologis dan menjadi minder. Makanya sebelum dia paham dia punya kelainan itu, sebaiknya dia dioperasi. Nah, yang dianjurkan memang sebaiknya kurang dari umur 12 bulan. Nah, itu adalah alasan utamanya. Sedangkan yang lain tidak. Dan kalau ke arah dia lebih besar sedikit, itu lebih berpengaruh ke operasi akan menyebabkan ereksi. Nah, itu memang agak mengganggu untuk elastisitas dari benangnya. Tetapi alasan utama itu adalah usia prasekolah dengan gangguan psikologis dari anak. Mungkin itu. Baik. Baik, terima kasih banyak Dr. Ronald. Berarti ini mungkin lebih pertimbangannya terkait tadi ya dok ya dampak psikologi. Namun mungkin kalaupun yang terkait ereksinya itu pada saat operasi saja, untuk yang lain-lain yang anggap yang paling penting adalah dampak psikologinya. Oke, pertanyaan kedua dari Dr. Ega Primanurista menanyakan, nah Dr. Ega ini dari RSUD Wates, ingin menanyakan terkait repair hipospadia dok, jika dilakukan pada anak usia sekolah dasar. Karena sebenarnya kan pada ketahuan tuh pas di bawah nih dok, misalnya ada sirkumsisi massal gitu, terus ketahuan. Nah ini gimana nih dok? Kan tadi barusan aja dokter Ronald cerita lebih baik di usia sebelum sekolah. Kalau misalnya ternyata begini, bagaimana dok pertimbangannya? Boleh pencerahannya dok? Ya, baik Dokter Ega ya. Jadi memang kebanyakan ini waktu mau sunatan massal ya. Tetap prosedur operasinya sama yang kita lakukan. Tergantung jenis. Biasanya yang terlambat tahu ini biasanya itu tipe yang pendek di ujungnya, agak di bawah sedikit. Jadi dia makanya agak terlambat ditahu. Kalau agak berat kayak tadi yang banyak variannya ya sampai penisnya bengkok itu biasanya lebih cepat ditahu ya. Nah, kalau dia seperti ini biasanya tetap prosedurnya kita operasi tekniknya sama. Bahkan banyak yang ekstrim ya. Ya kalau yang kita ingat kasus pemain volley itu sampai udah mau juara juara apa dunia kali dia main volley itu, ternyata dia hipospadia. Nah, itu kan sama prosedurnya. Jadi eh, bahkan kita ada kasus itu seorang anak laki-laki main bola kena bola di perutnya, kencing darah. Setelah di bawah dia ternyata perempuan yang dibesarkan sebagai laki-laki karena klitorisnya besar. Ternyata dia lagi haid di umur-umur 11 tahun. Nah, itu kita rekonstruksi ya menjadi perempuan. Nah, maksudnya ya memang keterlambatan itu pasti sulit untuk tidak terjadi ya, apalagi dalam keadaan pengetahuan kita yang masih kurang dan mungkin ada yang ragu-ragu tapi bilang oh nanti aja
nanti aja kontrolnya. Nah, oleh sebab itu memang kalau ada kelainan yang sudah mencurigakan dari dia awal, nah dilapor, ya segera kalau bisa dikoreksi. Demikian. Baik, terima kasih banyak dokter. Ya, saya rasa sudah cukup jelas untuk dokter Ega. Berikutnya ada dokter Diana Utama yang menanyakan terkait mengukur kordel nih dok. Nah, pernah katanya dokter Diana bertemu pasien hipospadia pada saat sedang melakukan sirkumsisi, yang mana itu tipenya glandular dan juga koronal, tapi si pasiennya ini nggak mau dok dirujuk karena katanya ngerasa masih bisa buang air kecil secara normal. Kira-kira bagaimana sih dok cara kita bisa mengedukasi atau apa nih mungkin ya kasarannya apa yang bisa kita tekankan, komplikasi apa yang harus ditekankan kepada pasien supaya efektif biar pasiennya ujung-ujungnya mau mendapatkan treatment. Mohon arahannya dokter. Ya, baik. Jadi untuk tipe granular dan koronal, subkoronal, ya ini memang saya juga dianjurkan selama saya pendidikan, bahkan di luar negeri juga itu tetap masih dilakukan operasi ya. Nah, apakah memang ini barang ini haruskah dijadikan di ujung atau tidak? Yang pasti beberapa guru saya yang pernah ke Eropa itu ngomong untuk tipe ini memang kalau selama dia masih kencing lurus, dia fungsinya kan kita kan hanya penis ini fungsinya kan untuk koitus dan reproduksi, sorry maaf, dengan kencing lurus. Nah, kalau dua ini tidak terganggu, biasanya pasien ini tidak tidak merasa perlukah dikoreksi. Karena ini kan bukan yang dipertontonkan ya, mau lihat penis saya, ada lubangnya gini ya. Jadi kadang orang tidak seperti haruskah kita koreksi untuk menjadi lebih baik atau tidak. Nah, untuk tipe yang ini memang kadang pasien tidak tidak bisa mau untuk diedukasi karena dia merasa tidak terganggu. Jadi untuk yang kayak begini, kita juga sebagai dokter terus terang, kalau saya dapat pasien begini, saya terus terang bilang bahwa fungsinya untuk reproduksi bisa kencing di ujung, masih bisa kencing, masih di ujung, merasa tidak terganggu, komposisi testis dan penisnya masih normal, bahkan mungkin pasangannya tidak merasa terganggu, jadi ini tidak perlu dilakukan koreksi. Mungkin begitu ya. Kalau mungkin ada rekan-rekan saya yang tidak sependapat, buat saya tidak apa-apa, tetapi untuk diskusi bahwa tujuan dari kita melakukan koreksi harus sesuai apa yang kita mau kerjakan. Jadi buat apa kita kalau memang pasien sendiri masih merasa nyaman dengan seperti ini. Mungkin demikian, Dokter Diana. Terima kasih banyak Dokter Ronald. Berarti sebenarnya yang mengingat kembali tujuan dari koreksi itu tersebut ya dok ya, yang mana untuk menciptakan penis yang berfungsi dan juga punya tampilan yang normal. Ya, kalau dia Ini merasa terganggu sebagai kosmetik ya boleh dikoreksi. Tapi kalau dia merasa biarlah kan ini kan saya sembunyi juga ini, bukan mau betul betul. dipamerin ya. Ya beda kalau hidung saya pesek ya saya perbaiki, kurang mancung nih. Nah kayak gitu. Baik dokter, Demikian dokter. berarti kembali ke pasien ya dok ya untuk tipe kedua ini untuk glandular dan juga koronal. Terima kasih dokter. Ya, berikutnya ada dokter Denis lagi. Wah, aktif sekali nih dokter Denis ya. Pertanyaannya terkait tindakan ureterotomi, dok. Setelah sudah dilakukan, atau mungkin setelah dilakukan rekonstruksi, ada nggak sih dok sebenarnya gangguan saat buang air kecil, gangguan sensasi, dan juga sensasi seksual pada pasien di kemudian harinya nanti? Mungkin boleh pencerahannya dok, silahkan. Ya, mungkin maksudnya ortoplasti ya. Jadi memang kita di Indonesia belum melakukan banyak survei atau langsung, eh, mungkin kita juga belum terlalu lama ya untuk melakukan penelitian ini. Tetapi di Eropa, bahkan di teks-teks buku itu sudah mengatakan bahwa tidak ada gangguan dan kepuasan seksual itu tetap ada. Jadi memang karena begitu kompleksnya operasi ini, memang untuk sensasi seksual dan sensasi di penis itu sendiri tidak akan terganggu kalau dikerjakan dengan benar. Kecuali memang rekonstruksinya sangat-sangat berlebihan dan kalau menggunakan teknik yang flap yang agak dalam ya mungkin terganggu. Tetapi
eh, penelitian yang dilakukan di luar itu bisa kok dia reproduksi normal dan kepuasan seksualnya ada. Kalau derajatnya lebih berat, parah, yang mungkin dengan mikropenis atau dia sebelumnya seperti bahkan yang ectropy bladder, yang epispadia kompleks itu yang terbelah dua, glandsnya itu bisa reproduksi ada. Ya mungkin sekitar 50% yang terganggu ya, tetapi kalau yang untuk tipe hipospadia sendiri itu sensasi seksualnya masih normal. Tapi kita di Indonesia sendiri belum ada yang melakukan penelitian. Mungkin sudah ada ya, tetapi untuk di Indonesia belum. Demikian, Dokter Denny. Baik, terima kasih banyak Dokter Ronald. Nah, ini mungkin bisa jadi ide juga nih dok buat teman-teman yang ingin melakukan penelitian mungkin atau mau sekedar melakukan screening buat dokter-dokter boleh ya, terkait tadi pertanyaan dari Dokter Denis. Berikutnya ada Dokter Barmadi menanyakan terkait penanganan stenosis nih dok pada post uretroplasti. Pada tindakan di usia kurang dari 12 bulan, biasanya kendalanya adalah penisnya itu suka masih terlalu kecil, meski bukan mikropenis pun. Nah, kendalanya ini adalah biasanya pemilihan stand kateternya, dok. Berapa sih sebenarnya nomor idealnya yang dipakai? Karena takutnya kalau kecil resiko buntu, kalau besar nanti malah jadi tension. Boleh pencerahannya, dokter? Mohon maaf, dok. Sepertinya masih mute. Baik, makasih jadi Dokter Barmadi. Jadi penanganan stenosis pada post ortoplasti ini tentu kita harus cari tahu letaknya ya, apakah dia agak di dalam, dia agak lebih proksimal. Kalau dia di daerah syaf atau di distal, itu kita perlu melakukan diagnostik dulu, termasuk kita perlu banyak macam ya diagnostik dulu dengan melakukan uretosistogram, atau bahkan kita perlu melihat apakah bisa menggunakan uretosistoskop. Nah, kalau memang dia jaraknya pendek, kita bisa lakukan atau tipis saja, mungkin kita bisa melakukan businasi ya. Tapi kalau memang agak sulit, kita perlu melakukan dengan uretosistoskop itu kita lakukan sase namanya, kita apa namanya, dipotong jaringan-jaringan yang stenosis itu. Setelah itu kita pasang stent ya. Nah, kalau operasi penggunaan stent itu, kalau menurut diameter yang dianjurkan itu, bahkan ada yang menggunakan uh, stent nomor 12, MPT nomor 12. Kalau guru saya yang lain mengatakan nomor 10. Nah, sebenarnya kalau kita bicara ukuran diameter 12, 10 atau 8, bahkan ada yang menggunakan 8, itu dipaksakan. Karena kalau 8 katanya menurut penelitian uretoplasti yang dilakukan, pembesaran penis tidak diikuti pembesaran oleh uretra itu sendiri. Jadi biasanya menetap. Nah, itu penelitian yang dilakukan. Nah, jadi sebaiknya nomor berapa? Nomor 10 paling kurang yang dipakai untuk menjadi stent. Nah, tetapi itu tergantung diameter dan lebar dari glans penis itu. Karena minimal lebar diameter urethra plate itu 1,6 dan diameter glans itu sekitar 3 mili, 3 cm mungkin ya diameternya. Nah, kalau pre-op kita ukur dia kecil, kita tidak boleh paksakan untuk tetap di uretroplasti. Lebih baik kita graf. Di graf dulu di bagian uretroplate-nya itu kita graf, bisa dari bukal atau dari inguinal, kita lakukan graf, ditempel graf kayak seperti split skin graf, supaya lebar uretral plate dan glansnya itu cukup untuk menggunakan stent nomor 10 atau 12. Nah, banyak yang kita biasanya dipaksakan untuk langsung di uretroplasti pada ukuran-ukuran penis yang seperti ini. Walaupun ukuran penis itu kan kita melihat panjang dan diameter, tapi sebenarnya yang menjadi acuan, yang penelitian terakhir, sempat saya berbicara dengan teman saya yang dari Jogja, bahwa lebar uretral plate dan diameter glans itu sangat berpengaruh. Jadi kita tidak boleh memaksakan, oh, wah ini sempit nih, kita paksa dia di stand 10. Kalau dia tidak bisa di stand 10, lebih baik kita lakukan skin di graph. Demikian mungkin Dokter Permadi.
Makasih Baik, pertanyaannya. terima kasih banyak dokter untuk jawabannya. Sudah sangat komprehensif sekali. Berikutnya ada Dokter Hendra Kurniawan yang menanyakan pada pasien dengan gambaran hipospadia. Curiga nih dok, kayaknya ada di SD. Pemeriksaan apa yang menjadi gold standar sebelum dilakukan tindakan? Silakan Dokter Ronald. Baik, jadi kalau kita lihat Dokter Hendra ya, jadi pasien dengan hipospadia dan yang paling sering kita itu semakin lama itu semakin tinggi kompleks derajat apa yang kita harus lakukan. Tapi yang menjadi pegangannya kita mungkin ada di slide berikutnya yang tadi itu, yaitu severe hipospadia. Misalnya hipospadia berat yang di daerah proksimal disertai dengan andesensus testis. Jadi testis tidak teraba salah satunya atau unpalpable testis. Jadi kalau ada hipospadia berat disertai adanya andesensus testis, kemungkinan ada suatu kelainan di SD. Nah, apa yang kita harus lakukan? Tentunya setelah kita dapat, oh ini curiga adanya di SD, ya kita screening, kita cari apakah betul testisnya tidak ada. Kalau testisnya tidak ada, maka kita lakukan laparoskopik untuk mendiagnosis, lihat palpabel apa enggak ini. Nah, tentu ada pemeriksaan kromosom untuk memastikan ada tadi diagram untuk melihat apakah ini laki-laki atau perempuan, apakah penisnya ini betul-betul penis atau jangan-jangan klitoris yang klitoromegali. Nah, tahap berikutnya ada di slide. Kalau masih bisa saya tampilkan slide, mungkin mungkin Boleh dokter, sebentar ya dok. kalau bisa saya. Admin boleh ya. Silakan dokter, mau di-share ulang slide-nya. Baik, sudah terlihat dok. Nah ini baik. Nah ini kalau kita sudah curiga, kita lihat gonadnya itu ya itu skrot bijinya itu diteraba atau tidak allogermannya. Nah kita lihat struktur mulariannya ini ada tidak struktur perempuannya di dalam. Terus kita periksa kromosom hormon kromosom X atau Y. Nah, ini cara kita melakukan screening. Ini perempuan atau laki-laki. Setelah kita tahu dia laki-laki atau perempuan, kelainannya apa? Nah, di bawah ini adalah daerah di apa nama penyakitnya, kelainannya. Nah, kalau dia fenotip apa sih maksudnya? Bentuk dari organ genitalnya itu memang dia perempuan, kita harus jadiin laki-laki misalnya. Atau dia laki-laki harus kita jadiin perempuan tergantung dari pemeriksaan ini. Jadi yang paling penting di awal pemeriksaan kita curiga ini untuk laki-laki hipospadia berat disertai dengan andesensus testis. Nah, screening berikutnya kita lakukan pemeriksaan gonadnya ada di mana, pemeriksaan 17 PGH dan pemeriksaan organ internal lainnya. Mungkin begitu, Terendra. Baik, terima kasih banyak dokter untuk jawabannya. Jadi kita bisa melanjutkan ke sesi tanya jawab. Mau saya ingatkan kembali untuk dokter-dokter, jika ada yang mau bertanya secara langsung kepada Dokter Ronald, akan dipersilahkan untuk raise hand. Nantinya akan dipersilahkan untuk yang raise hand jika mau mendiskusikan atau bertanya secara lisan. Baik, ini ada pertanyaan dari Dokter Diana Utama. Melanjutkan pertanyaan, oh ya, pertanyaan Dokter Diana yang sebelumnya terkait kalau hipospadia tipe granular dan subkoronal ini boleh disirkumsisi nggak sih dok sebenarnya? Mohon pencerahannya Dok Ronald. Baik, jadi sekali lagi untuk kalau apapun tipe hipospadianya kita tidak boleh lakukan sirkum, jangan ya. Siapa tahu dia berubah pikiran, oh hari ini saya nggak usah deh boleh. Nah ternyata dia udah mau besar mau disirkum. Nah sebenarnya penggunaan kulit itu tergantung jenis teknik operasinya. Jadi kalau kulit preposium itu kalau dibuang dan ternyata kita membutuhkan untuk teknik tertentu maka akan terganggu. Nah kalau ditanya boleh atau tidak, sebaiknya tidak. Lebih baik diserahkan ke
keluarganya dan ditanyakan apakah ini mau dikoreksi atau tidak. Karena untuk granular dan subkoronal, kemungkinan besar dia berpenampakan normal dan bisa saja dia disirkum. Nah, siapa yang mau tahu dokter tiba-tiba 10 tahun lagi dicari dok, misalnya nih saya mau disunat, undang-undang berubah, kesehatan berubah lagi. Wah ini istilahnya ini harus disunat misalnya, ada ilmunya. Wah kalau begitu ini nggak perlu disunat, harus dioperasi. Nah, ternyata 10-20 tahun lagi dia loh datang ke dokter pengen diperbaiki, oh, sudah disunat sama dokter sebelumnya. Nah, sampai hari ini sih kita dokter ahli bedah anak yang saya tahu masih tidak menganjurkan dilakukan operasi untuk pasien-pasien hipospadia termasuk yang tipe yang kecil ini. Walaupun sepertinya sederhana, tetapi kita tidak tahu apakah eh, teknik operasi ini bisa dengan sederhana saja dilakukan. Sebenarnya bisa untuk jam terbang yang berpengalaman tanpa menggunakan kulit itu bisa, tetapi buat beberapa dokter lain dia juga membutuhkan eh, kulit yang akan dipakai. Bahkan belum tentu, jangan-jangan dia seperti granular, jangan-jangan ini bukan granular, subkronal, ada kordenya. Begitu kordenya dilepas, bukan granular atau subkoronal malah, dia proksimal malah di misal. Nah, itu salah lagi. Jadi lebih baik kalau sudah rasa aneh-aneh nih model penisnya, ini kayaknya mending jangan di otak-atik deh, karena untuk menilai dia granular subkoronal itu memang kadang salah menilai, apalagi kodenya dalam, ya, sepertinya di dekat-dekat situ, Mbak. Jadi kebanyakan kadang eh, jangankan kita yang jarang melihat ya, yang sudah sering lihat itu pun harus memastikan intraop apakah ini subkoronal atau koronal. Jadi sebaiknya kalau sudah lihat modelnya aneh-aneh, mending sebaiknya tidak dianjurkan. Apalah artinya satu dua pasien disirkum daripada kita coba sirkum dan akan menjadi masalah. Demikian mungkin dokter Dian. Baik, terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya. Lalu selanjutnya ini ada dokter Andi Muhaji dari Universitas Hasanuddin. Ya, ada dua pertanyaan ya dok. Izin saya tanyakan yang pertama, kapan dok kita bisa menentukan repair hipospadia satu tahap atau dua tahap? Kemudian, pada hipospadia yang paling banyak ditemukan, contohnya penoskrotal, teknik operasi yang paling baik digunakan nih sebenarnya teknik yang mana dok? Boleh arahannya dokter Ronald, silahkan. Baik, ya jadi untuk operasi satu tahap, kapan kita menentukan reproduksi satu tahap atau dua tahap? Sekali lagi, prepare untuk satu tahap, dua tahap itu tergantung operator. Nah, buat yang sangat-sangat mahir, dia bisa melakukan operasi dua tahap dengan mengukur penisnya sudah lurus atau tidak. Yang jadi masalah itu selalu apakah kordenya itu terpotong dengan sempurna atau tidak. Nah, ekspansi pemotongan pembuangan korde ini tergantung jam terbang dan beberapa dokter itu kadang masih takut apakah ini sudah benar-benar dibuang atau tidak. Nah, biasanya untuk dokter yang lebih paham gimana membuang kordenya ini lebih deep ke dalam itu, biasanya dia akan melihat bahwa jaringan yang dibutuhkan untuk ureteroplasti pun itu berkurang. Nah, kesulitan untuk dijadikan satu tahap muncul di situ. Nah, kalau dia sudah muncul satu tahap, berarti kulit yang dibutuhkan untuk membuat ureteroplasti itu sedikit. Nah, biasanya dokter yang sudah berhasil membuat penis ini menjadi lurus, ini kan tujuannya kita buat dulu lurus nih, kalau penisnya bengkok ada kor. Dia tidak akan berusaha membuat uretoplasti karena jaringannya nanti nekrosis. Buat apa kita melakukan uretoplasti kalau hanya untuk terjadi nekrosis? Oleh sebab itu, cara yang paling aman untuk yang tipe proksimal, apalagi di bagian midshaft ke proksimal, dengan deep korde yang sangat sulit, korde lebih dari 30 derajat, lebih baik dilakukan dua tahap. Satu. Yang kedua, apabila ukuran glans dan ultraplate-nya itu kecil, diameter glans kecil, jangan dipaksakan satu tahap. Mending dilakukan grafting. Jadi dibikin dari bukal,
atau dari inguinal split thickness graft tempel sebagai cikal bakal uretra dengan diameter yang saya bilang tadi, yaitu apa? Uretra stent nomor 10. Jadi minimal nomor 10 yang dipakai, dan itu harus diukur pre-op, intra-op. Nah, kalau dia terganggu tidak bisa didapatkan, lebih baik dibuat 2 tahap. Nah, yang melakukan satu tahap itu biasanya kordenya kecil dan dia bisa melakukan flap dari perposium dengan cover second layer, karena ini dia bisa sampai 2 layer, 3 layer. Kalau jaringannya terlalu sedikit, kita paksakan jahit, itu dia tension, tertarik semua, nekrosis semua nanti flap. Jadi jangan memaksakan jahitan yang percuma, akhirnya cuma akan hancur. Mungkin begitu. Untuk TP yang proksimal, seperti saya bilang tadi, kalau dia proksimal, jadi hipospadia bukan semata-mata hanya uretranya aja kita bikin. Kita lihat kulitnya cukup tidak? Kordennya itu seberapa banyak? Bengkok tidak dia? Nah, untuk TP proksimal, kalau memang masih meragukan, lebih baik dilakukan 2 tahap, dibikin bagus-bagus, penisnya betul-betul bagus, transposisi penoskrotalnya itu kita betul-betul taruh normal. Jangan kita sudah uretroplasti, tapi transposisi penis skrotumnya itu masih ada, mayor malah. Maka penisnya itu bengkok, tenggelam ke dalam. Jadi lebih baik kita bikin dia tetap lurus, transposisinya hilang, dan kita siapkan untuk uretroplasti di operasi berikutnya. Mungkin begitu, Dokter Gabriel. Baik, Sudah lewat. Oke, terima thank you. kasih banyak. Oh, ini Ya. ada lagi ya. Ya, ini berikutnya ada pertanyaan dari Dokter Muhammad Yusuf, Dok, terkait apakah semua jenis kasus hipospadia itu merupakan kontraindikasi. Tadi ini kayaknya sudah dijawab ya untuk Dokter Muhammad Yusuf, dilakukan sirkumsisi. Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah kasus hipospadia yang telah dilakukan repair dengan pembedahan akan bisa kembali normal secara bentuk dan fungsi, Dok? Jadi ini maksudnya mungkin Dokter Muhammad Yusuf mau menanyakan post-op-nya akan seperti apa begitu ya, Dok ya. Mungkin boleh kita minta arahan dari Dokter Ronald. Silakan, Dokter. Baik, jadi apakah semua jenis kasus? Tentu yang semakin proksimal itu semakin sulit untuk mendekati normal ya, karena defek dari corpus spongiosum itu betul-betul agak panjang dan itu tidak bisa digantikan oleh jaringan di kulit. Oleh sebab itu kalau mau bicara apakah bisa mendekati normal, yang paling mendekati normal adalah semakin distal. Nah, bentuk dan fungsinya itu seperti saya bilang, kalau untuk koitus penelitiannya sudah ada, untuk reproduksi ada, dia kencing di ujung normal, iya, mendekati normal untuk pekerjaan yang expert. Jadi makanya kalau kita bicara apakah semakin proksimal semakin mudah, iya, karena kelainan hipospadia, bukan hanya hipospadianya loh. Tadi saya menunjukkan foto begitu banyak kelainan yang ada pada hipospadia semakin proksimal ya. Dan setiap kelainan perlu dilakukan operasi tersendiri, bukan sekalian. Nggak akan mungkin bisa dilakukan transposisinya sekalian kita pindahin, itu kulitnya nggak akan cukup. Habis itu kita mau bikin graftnya, itu nggak bisa satu kali, bahkan bisa berkali-kali untuk satu jenis kelainannya. Nah, di tahap seperti itu, apakah kita bisa mendekati normal? Mungkin, semakin distal, bisa. Nah, oleh sebab itu, pada saat melakukan eksisi jaringan-jaringan kordenya ataupun flap transposisinya itu harus dibikin benar-benar pada operasi tahap 1. Kalau tahap 2-nya ternyata yang operasi pertama belum betul-betul bagus, ya harus diulang lagi sampai dia jadi bagus dulu tahap 1-nya. Baru kita lakukan uretoplasti. Operasi yang betul-betul melakukan. Jadi oleh sebab itu operasi tahap 1 dan berikutnya itu tidak boleh ada yang tidak selesai dengan betul. Mungkin begitu, Dokter Muhammad Yusuf ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Ronald. Pada prinsipnya bergantung dengan lokasi, apabila semakin proksimal akan semakin sulit nantinya mendekati normal, dan juga kalau misalnya
semakin distal justru akan lebih mungkin seperti normal setelah dilakukan koreksi operasi. Ya, baiklah. Sebelumnya terima kasih banyak Dokter Ronald untuk sesi tanya jawab yang sudah kita jawab nih hampir semua pertanyaannya, Dok. Luar biasa antusiasme para peserta. Terima kasih banyak untuk dokter-dokter yang lain dan sesi tanya jawab sudah kita cukupkan di sini. Mungkin izin saya menarik beberapa kesimpulan ya, Dok ya, atau resume dari webinar kita pada malam hari ini. Jadi tadi sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Ronald bahwa hispopadi kan memang kelainan perkembangan yang memiliki ciri ada defek pada dinding uretra nih, sehingga kanalis uretranya terbuka pada sisi ventral dari penis. Dengan demikian, akhirnya pancaran urin baik untuk jarak dekat maupun jauh melalui lubang yang ini. Nah, kemudian kalau pada wanita, jadi meatus uretranya tidak terbentuk sampai di bawah klitoris, hanya sampai ke dinding anterior vagina nih. Jadi mungkin kalau kita masih ada aja nih ya mungkin yang pasien-pasien tuh bertanya, "Lo memang hipospopadia hanya pada pasien, laki-laki aja, pada perempuan juga bisa?" Ini mungkin bisa menjadi bahan edukasi buat teman-teman dan kapan kita harus curiga, itu juga tadi sudah dijelaskan. Kalau pada laki-laki bisa kita lihat severe hispopadia, bahkan dengan bifid scrotum, lalu ada undescended testis, ada juga bilateral non palpable testis pada pasien-pasien dengan, yang pasien-pasien yang sudah memang jelas laki-laki full term. Kemudian kalau pada perempuan itu nanti bisa ada hipertrofi klitoris ya, dan juga tidak bisa terpalpasinya gonads, kemudian vulvanya hanya ada satu nih openingnya, atau mungkin indeterminate atau ini genitalianya sebenarnya agak ambigu. Yang mana tadi untuk kecurigaan-kecurigaan ini tentunya perlu dikonfirmasi lagi tadi dengan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lain. Dan tentunya untuk pemilihan treatment itu adalah dikoreksi dengan dianjurkan waktu terbaiknya di usia di bawah 12 bulan dengan tujuan untuk menciptakan penis dengan fungsi dan juga tampilan yang normal. Kemudian untuk koreksi sendiri bisa didapat dari tekniknya langkahnya dan stepnya bermacam-macam ya. Sobat Media ada ortoplastik, retroplastik, metoplastik, danuloplastik, dan juga kebutuhan kosmetik lain. Tahap-tahapnya pun tadi juga sudah dijelaskan pemilihannya melalui algoritma yang tadi juga sudah diperjelas oleh Dr. Ronald. Hasil yang diinginkan tentunya adalah buang air kecilnya sambil berdiri, aliran urinnya tunggal dan juga kuat, dan bentuk penisnya lurus pada waktu penis ereksi, dan juga kosmetik yang baik. Nah, tentunya ini semua menjadi penting. Kenapa? Karena tadi yang sudah dijelaskan, hispopadia ini merupakan defek kongenital yang cukup sering ini kita jumpai ya, Sobat Medi, dalam 100 sampai dengan 150 kelahiran. Semoga ilmu hispopadi ini bisa menambah semangat teman-teman juga untuk lebih mendalami lagi. Ini tadi adalah pengantar dari Dr. Ronald. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk guru kita pada malam hari ini. Terima kasih, Dok. Dan mungkin selanjutnya boleh kita dengarkan sepatah dua patah kata closing statement dari Dr. Ronald. Silahkan, Dok. Oke, mungkin yang paling penting kita jangan banyak yang untuk kalau di kampung-kampung itu biasanya kita miss-nya di situ ya. Kalau di pedalaman, tapi kalau di kota saya lihat orang tua sudah lebih waspada dan lebih aware. Bahkan ada benjolan sedikit itu dibilang tumor, padahal padahal smegma itu udah di kota itu, kota besar seperti itu. Dan memang semakin cepat kita tahu itu sebaiknya semakin bisa dikoreksi, apalagi yang kelainan-kelainan yang agak ekstrim. Jangan langsung, bahkan miss ini bukan hanya pada dokter-dokter di daerah ya, bahkan expert pun kadang sudah mengambil keputusan dilakukan repair hipospadi, oh ternyata ini perempuan. Nah, itu ada juga terjadi. Jadi bahkan oleh sebab itu kalau kita dapat dia di umur awal-awal kehidupan supaya kita segera screening. Nah, supaya kita bisa melakukan sex determination, maksudnya ini laki-laki apa perempuan sih sebenarnya. Nah, itu. Dan ya mungkin di negara kita masih ada keterbatasan yang untuk beberapa hal. Cuma ditakutkan apa? Jangan nanti teknologi kita sudah maju 10-20 tahun lagi. Misalnya kita yang perempuan kita jadi laki-laki. Setelah 12 tahun ya, saya kok dijadiin perempuan? Saya kan maunya jadi laki-laki. Nah, contoh seperti itu. Dan dalam perkembangannya memang bisa menjadi masalah hukum. Mungkin demikian, semakin cepat mungkin semakin baik ditahu apa yang harus kita lakukan. Demikian.
Baik, terima kasih banyak untuk Dokter Ronald untuk wejangannya, Dok. Diingat terus untuk teman-teman yang hadir malam hari ini. Dan sekarang masuklah kita ke sesi yang ditunggu-tunggu untuk para peserta ya. Kita akan masuk ke sesi foto bersama secara virtual. Saya persilahkan untuk dokter-dokter yang sudah join. Sejawat semuanya boleh dibuka kameranya, di mana kita akan berfoto nih bersama dengan Dokter Ronald tentunya. Nanti kita berfoto di MedSense seperti biasa 2 kali ya, Dok, ya. Jadi nanti kita ada gaya formal dan juga gaya bebas tentunya. Ini pasti udah familiar nih kalau yang udah rajin ikutan MedSense Mini Workshop kolaborasi dengan Perbani. Oke, karena sudah ramai, nih kita foto formal dulu di hitungan yang ketiga, nanti silahkan menghadap ke kamera laptop ataupun device-nya masing-masing ya, Dok, ya. Baiklah, 1, 2, dan 3. Oke, going on window 2. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke sesi foto gaya bebas, yang mana kita harus selalu ingat ya, kalau di bedah anak itu periksa 5 lubang. Jadi silakan diberikan 5 jarinya. Oke, di hitungan ketiga ya, Dok. 1, 2, 3. Baik, window 2. Oke, terima kasih banyak dokter-dokter semuanya atas antusiasmenya dan tentunya kita ucapkan sekali lagi apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Dokter Ronald Sorongku, spesialis bedah anak, subspesialis urologi anak konsultan yang malam hari ini telah menyempatkan berbagi ilmunya kepada kita semua. Tentunya saya rasa ilmu ini akan sangat terpakai dimanapun kita berada. Dan semoga teman-teman juga terus lagi mendalami ilmunya. Kalau misalnya masih banyak keterkaitan lagi di bidang ilmu bedah anak, jangan lupa follow di Instagram @perbani_indo, di mana di sana tentunya lebih lengkap nih terkait update terbaru ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman hadiri dan ikuti yang dilaksanakan oleh Perbani. Silakan teman-teman boleh juga mengirimkan feedback untuk kegiatan malam hari ini. Bisa sekalian request nih untuk judul webinar berikutnya mungkin di-scan aja barcode-nya atau di browsernya di type bit.ly/feedback hispopadia. Kita tunggu Sobat Medi untuk feedback-nya. Dan berikutnya mau saya umumkan, yang tadi sudah dijanjikan nih ya Sobat Medi di awal, bahwa hari ini pada saat nanti webinar berlangsung, sesi tanya jawab harus aktif dan berikan pertanyaan sebaik mungkin. Karena kita di akhir sesi akan menentukan satu peserta terbaik, yang mana satu peserta terbaik tersebut pada webinar kali ini jatuh kepada, oke kita berikan drum roll dulu. Pemenangnya adalah peserta terbaik, saya ucapkan selamat kepada Dr. Denis Harnandi Lukito. Selamat kepada Dr. Denis. Apakah Dr. Denis masih di kolom Zoom ya, masih di sini? Kalau ada masih di sini Dr. Denis, silahkan menghubungi admin MedSense karena Dr. Denis sudah terpilih menjadi peserta terbaik dan berhak mendapatkan satu giveaway MedSense Mini Workshop berbayar yang berikutnya. Untuk yang belum menang, jangan berkecil hati ya dok, karena kita masih ada kesempatan untuk mendapatkan 2 MedSense giveaway mohon maaf nih jadi ngomongnya saya beribet nih. Jadi untuk mendapatkan 2 MedSense Mini Workshop berbayar berikutnya masih bisa melalui terpilih menjadi pemenang story terbaik. Untuk syarat dan ketentuan sudah ada di kolom chat. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Sobat Medi semua karena lagi-lagi telah memilih MedSense sebagai platform untuk terus senantiasa mengasah ilmunya di bidang kedokteran. Dan malam hari ini tentunya kita bahas Hipospadia. Tunggu lagi untuk judul-judul bedah anak lainnya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam, Dokter Ronald. Selamat malam, Dokter Kozi, Dokter Denny. Terima kasih semuanya. God bless. Terima kasih, Ya, Dok. semoga bermanfaat ya. Amin, amin, Dokter.